Sejarah dan perkembangan sastra Indonesia. Sastra Indonesia merupakan sastra yang dikemas dengan bahasa Indonesia dan berkembang sejak abad ke-20. Hal ini ditandai dengan tersebar luasnya karya sastra dalam penerbitan pers atau surat kabar dan majalah, dan buku, baik yang diterbitkan oleh pihak swasta maupun pemerintah kolonial. Kesastraan Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari periode sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, Orde Baru, hingga reformasi kontemporer. Berbagai peristiwa, karakteristik, dan hal lainnya mewarnai perjalanan karya sastra dari periode awal ke periode lainnya. Ketika periode sebelum kemerdekaan di tahun 1950 sampai 1933, sastra Indonesia ditandai dengan kemunculan sastra Melayu Tionghoa, bacaan liar, sastra koran, maksavelar, dan balai pustaka. Sedangkan di tahun 1933 sampai 1945, sastra Indonesia diwarnai dengan kedatangan pujangga baru dan sastra propaganda. Pada periode pasca kemerdekaan, perkembangan sastra Indonesia ditandai dengan terbentuknya gelanggang seniman merdeka yang diprakasai oleh Chairil Anwar dan kawan-kawan. Perkumpulan tersebut bertujuan untuk mengisi kemerdekaan dengan gaya penulisan yang berbeda dari periode sebelumnya. Karyanya yaitu puisi yang bersifat individual dan bercorak barat. Selain itu, terbentuk pula Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Sayangnya, Lekra memiliki tujuan propaganda terhadap rakyat Indonesia, kemudian Lekra dibubarkan sesuai ketetapan. Selepas itu, terjadilah krisis sastra karena karya sastra yang terbit di Indonesia semakin berkurang jumlahnya. Krisis sastra tersebut akhirnya disambut dengan kemunculan majalah kisah. Pada periode baru ditandai dengan kemunculan manifestasi kebudayaan, majalah Horizon, dan peristiwa heboh sastra. Pada periode ini pula terdapat sastra eksperimentasi, pengadilan puisi, dan pembentukan puisi, dan pembentukan sastra akademik atau fakultas sastra, hingga akhirnya sampailah pada periode reformasi atau sekarang, yang mana periode ini diwarnai dengan melimpahnya perempuan sebagai pengarang sastra, terbentuknya sastra cyber, dan melimpahnya karya sastra berbentuk cerpen. Periodisasi sastra. Yang pertama, Pujangga Lama. Periodisasi sastra Indonesia yang pertama ialah Pujangga Lama. Angkatan ini menghasilkan berbagai karya sastra di Indonesia sebelum abad ke-20. Karya sastra angkatan Pujangga Lama umumnya menggunakan bahasa Melayu dengan kebudayaan Islam yang mendominasi. Yang kedua, Melayu Lama. Tidak jauh berbeda dengan Pujangga Lama, angkatan ini juga masih didominasi dengan bahasa Melayu klasik yang berkembang di Semenanjung Malaya. Angkatan Melayu Lama lebih terbuka terhadap berbagai teks atau tulisan asing yang diterjemahkan. Contohnya yakni Mengelilingi Bumi dalam 80 hari. Jenis-jenis karya yang berkembang mungkin masih asing di sebagian besar telingamu, mulai dari syair, gurindam, pantun, hikayat, mantra-mantra, dan beberapa lainnya. Karya Jules Verne, Nyai Dasima, karya G. Francis, Hidayat Siti Maria, dan Haji Mukti, dan lain-lain. Yang ketiga, Balai Pustaka. Pada angkatan Balai Pustaka sendiri, berbagai buku bacaan mulai dikembangkan untuk tujuan seni, sekaligus politik balas budi, yang secara khusus dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Contohnya novel Salah Asuhan, Siti Nurbaya, dan Hulu Balang Raja karya Nursultan Iskandar. 4. Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru sendiri menghasilkan banyak sastrawan sekaligus penulis yang namanya masih eksis sampai sekarang, mulai dari Sultan Tadir Alis Jabana dengan novel berjudul Layar Berkembang, Armin Pajne dengan karya terkenal berjudul Belenggu, dan lain-lain. Yang kelima, angkatan 1945. Karya sastra angkatan ini seringkali mengangkat berbagai tema-tema nasionalisme dalam berbagai tulisan. Contoh karya sastranya ialah puisi-puisi Chairil Anwar dari Ave Maria,
kerajaan lain ke Roma, sampai ketiga menguak takdir. Yang keenam, angkatan 1950 sampai 1960. Periodisasi sastra Indonesia berikutnya lebih lagi didominasi oleh cerpen dan kumpulan puisi. Salah satu majalahnya yakni PT Interpres. Yang ketujuh, angkatan 1965 sampai 1970. Pada periodisasi ini, ada berbagai tema dan aliran sastra yang baru. Aliran absurd, arketip, dan juga surrealis mulai berkembang subur. 8. Angkatan 1980 sampai 1990. Tahun ini terdiri dari banyak sastrawan perempuan dan juga roman percintaan yang tumbuh. Karya sastra juga tidak lagi terbatas pada novel, melainkan puisi cinta sekaligus sajak-sajak rindu. Karyanya yakni yang berjudul Carmilla, karya Margate, dan lain-lain. 9. Angkatan Reformasi. Pada angkatan reformasi ini, berbagai jenis karya sastra kembali mengangkat permasalahan sosial, politik, dan juga budaya. Karyanya yaitu puisi-puisi yang abstrak dari Sutarji Koljum B. Yang ke-10, angkatan 2000-an. Periode sastra yang terakhir yakni angkatan 2000-an. Karya sastra ini sudah bukan barang yang istimewa seperti zaman Hindia Belanda. Ada banyak nama-nama terkenal novel mulai dari karya Andrea Hirata, Cia Lestari, Ayu Utami, dan lain-lain. Perkembangan karya sastra pun semakin marak di kalangan remaja dan masyarakat Indonesia. Aliran sastra. Yang pertama, idealisme. Aliran idealisme merupakan yang mengemukakan bahwa dunia ide, cita-cita, harapan adalah dunia utama yang dituju dalam pemikiran manusia. Jenis-jenis aliran idealisme antara lain: yang pertama, romantisme, ekspresionisme, mistisme, surrealisme, dan simbiolisme. Aliran yang kedua yaitu materialisme. Aliran materialisme berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang bersifat kenyataan dapat diselidiki dengan akal manusia. Aliran materialisme dibagi menjadi: yang pertama, realisme, impresionisme, naturalisme, determinisme. Yang terakhir, aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme merupakan aliran yang muncul karena ketidakpuasan dikotomi aliran idealisme dan materialisme dalam memaknai kehidupan. Menurut Ahmad Tafsir, eksistensialisme ingin mencari jalan keluar dari kedua pemikiran yang dianggap ekstrim itu, yang berpikiran bahwa manusia di samping ia sebagai subjek, ia pun juga sekaligus sebagai objek dalam kehidupan ini. Contohnya karya-karya Iwan Simatupang.